Halo teman-teman, ini adalah jawaban atas live Instagram yang belum terjawab di video sebelumnya ya. Kita live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam. Kalau sudah lewat jam 9 akan gue tampung dan gue jawab di video-video seperti sekarang ini. Oke, langsung gue share aja ke teman-teman ya. Ada dari Ibu Catherine Liu. Ko, omset di bawah 500 juta, apakah perlu isi surat pernyataan? Jawabannya tidak perlu ya, tidak perlu surat pernyataan, tetapi ada dokumen di PMK 163 atau 164 ya, mengenai daftar omset yang nanti perlu di-upload atau di-submit ketika kita lapor SPT tahunan. Itu doang sih, Bu, jadi nggak ada yang perlu ngapa-ngapain. Thank you, Bu Catherine, semoga terbantu. Ada Bapak selalu diberkati. Kalau kita dapat uang hasil penjualan mobil, dilaporkannya di SPT di kolom lampiran apa? Apakah jual kendaraan pribadi kena pajak kok? Oke. Jadi gini Pak, kalau jualnya untung, maka ada pajak atas keuntungannya. Dilaporkan di lampiran 1 halaman 2 paling bawah yang namanya keuntungan dari penjualan harta. Kalau rugi, tidak ada pajaknya dan tidak perlu melaporkan kerugiannya dimanapun. Nah, sekarang uang hasil lapornya kan menjadi sebuah rekening bank atau sebuah harta ya. Nah, rekening bank ini dilaporkan di lampiran 4 di bagian harta. Oke, sesimpel itu Pak ya. Kemudian mobilnya dikeluarkan dari daftar harta. Selesai. Oke, semua terbantu Pak, selalu diberkati. Diberkati 987. Ada Bapak Anto Al-Hakam. Saran judul tesis mengenai pajak Pak. Judul tesis mengenai pajak. Judul tesis mengenai pajak. Pengaruh penerapan sistem kortes abal-abal terhadap penerimaan negara. Gitu aja Pak. Oke. Semua terbantu. Bapak Anto Al-Hakam. Ada Ibu Rence 88. Ko, saya mau tanya, kalau beli besi atau baja untuk konstruksi kena PPh pasal 22 ya, Ko? Coba cek lagi Bu ya ke oh ini belinya impor apa enggak nih? Kalau impor ya kena PPh 22 udah pasti. Kalau belinya dari dalam negeri gua kurang yakin. Sepemahaman gua sih tidak ya. Coba cek lagi Bu ya ke pihak-pihak yang bersangkutan ya. Gua rasa sih tidak. Kalau impor ya memang kena dua-dua, semua impor juga kena ya. Thank you Bu Rinci, semoga terbantu. Bapak Dadan Cahyadi, katanya di Cortex itu muncul semua rekening kita. Itu betul atau tidak betul? Karena punya saya tidak muncul di Cortex. Jawabannya tidak betul, teman-teman ya. Karena Cortex itu rencananya mau jadi super apps, aplikasi yang Superman gitu ya. Buktinya aplikasi sampah. Jadi data-data yang muncul di Cortex itu belum akurat, belum benar, dan itu nggak apa-apa ya, nggak usah pusing, nggak usah komplain. Ya memang seperti itulah apa adanya. Negara Konoha itu memang begitu ya, janjinya A sampai Z, tapi yang jadi nggak jelas barangnya apa. Ya nggak apa-apa juga ya. Jadi nggak usah pusing mengenai rekening-rekening itu. Kok yang muncul bukan rekening gue yang benar ya? Ya udah nggak apa-apa, biarin aja, nggak usah pusing ya. Nggak mengaruh kemana-mana kok ya. Thank you Pak Dadan, semoga terbantu. Ibu Rience 88, ada Bapak Dadan Cahyadi, ada Bapak Joni. Obligasi ST dan Indon lapor lampiran harta 3 apa nih? Laporan 34. Lampiran 4 itu adalah laporkan nilai harta per tanggal 31 Desember. Oke, tanggal 31 Desember, sisa akhirnya berapa? Itu dilapor sebagai harta. Lampiran 3 adalah lapor bunganya saja, Pak. Bunganya saja di lampiran 3 yang namanya PPh final di nomor 2 di obligasi di situ obligasi pemerintah, laporkan bunganya, kemudian pajaknya 10%, udah gitu doang. Oke, semua terbantu Pak Joni. Pak Joni, kemudian Pak Joni, apakah digabung satu angka? Boleh Pak, kalau mau digabung, boleh dipisah juga. Kalau saya sih dipisah ya, FR 0 sekian gue pisah, FR 0 sekian gue pisah. Jadi gue beda-bedain. Oke, thank you Pak Joni, semua terbantu. Nih, kemudian Bapak Henry Wijaya Kusuma. Kalau memang PPh badan untuk PT baru 2025 langsung pakai 0,5% seperti UMKM baru. Maka buat apa ya kok disuruh melakukan akunting pembukuan? Berarti pembukuan tersebut tidak ada artinya. Jawabannya tidak seperti itu, Pak ya. Ya. Jadi akunting itu bukan hanya ngomongin omset yang nanti kena PPh final, enggak juga. Di akunting itu ada banyak unsur. Yang pertama, ada unsur yang namanya beban gaji. Beban gaji itu kan nggak ada hubungan dengan PPh final ini, tetapi beban gaji berhubungan dengan PPh 21. Nah, nanti berhubungan lagi dengan BPJS. Nah, jadi dari situ bisa digali lagi tuh potensi pajaknya. Kemudian ada beban perawatan spare part, perawatan mobil contohnya. Beban perawatan ada potensi PPh 23. Kemudian ada beban sewa.
Beban sewa, potensi PPh 10% sewa. Ada lagi, beban notaris, beban konsultan, kena lagi objek PPh yang lain. Jadi PPh final 0,5% hanyalah salah satu dari unsur pajak, Pak, masih ada banyak pajak yang lain. Nah, oleh karena itu pembukuan tetap sangat penting. Kemudian pembukuan itu akan menghasilkan yang namanya laba tahan masuk lagi ke neraca. Semua ini menjadi urutan-urutan yang perlu dan penting dan sangat substansial ketika nanti kita berkelangsungan dari usaha kita ini, gitu Pak ya. Jadi semua badan, PT baru maupun lama wajib pembukuan dan harus lengkap, terlepas dia menggunakan PPh final 0,5% ataupun tidak. Oke, thank you Pak Henry, semoga terbantu. Dan Bapak Henry Wijaya Kusuma, kemudian Ibu GG, EG2836. Kok solusinya di kontes apa kalau kita dapat retur dari customer yang bukan PKP? Tetapi di Cortex kita nggak bisa buat retur pajak keluaran sendiri. Jawabannya adalah Ibu mesti input di dokumen lain, Bu ya. Ibu input di dokumen lain yang namanya, ya klik dokumen lain nanti ada retur di situ ya. Menggunakan dokumen lain dan suruh si customer kita itu bikin nota retur secara manual gitu. Thank you Bu Ge, semoga terbantu. Bapak G2836, kemudian Bapak Bapak 4586 Pak Edi. Apakah jual emas kena pajak? Caranya gimana kok? Oke, kalau Anda bukan pedagang emas, maka jual emas itu hanya kena pajak jika ada untung. Nah, untungnya itu dilapor di lampiran 1 halaman 2 paling bawah yang namanya keuntungan dari penjualan harta. Nah, masukin nilai untungnya saja, nanti akan dihitung pajaknya oleh sistem e-form-nya, itu kena PPh orang pribadi progresif. Gitu, Pak. Kalau pedagang emas, ya berarti nanti ada PPN PPh, gitu ya. Semoga terbantu Pak Edi. 4586 Edi, Bapak Bapak wadah, Ibu ya. Jika tenaga ahli ada beberapa tempat menerima penghasilan, namun dilaporkan hanya satu tempat saja. Apakah nantinya jika ketahuan apakah berbahaya? Jawabannya berbahaya, Bu ya. Karena KB-nya sampai 200 juta per tahun. Tidak masalah, Bu, bayar saja, ya. Jadi, kalau KB-nya 200 juta, berarti kan income-nya 1 miliar atau lebih, kan gitu kira-kira ya. Nah, jadi memang itu haknya negara, bagian dari negara yang perlu kita bayarkan kepada negara, gitu ya. Ada beberapa strategi, salah satunya kayak kalau kayak gue ini bikin PTP atau bikin PT gitu bisa membantu, gitu ya. Nah, tetapi anyway kalau dia menggunakan metode pekerjaan bebas, maka mau 100 juta, 200 juta, ya memang sudah seharusnya dibayar. Kalau dia cuma lapor satu doang, padahal dia punya 3 sumber penghasilan, ya nggak apa-apa, silakan saja ya. Yang penting dia tahu konsekuensi. Oke, semoga terbantu, Bu Wadah. Wadah, Ibu ya. Ibu Heni Gun, cara input PPN impor dari SPP BMCP bagaimana? Karena pakai cara prepopulated tidak ditemukan. Kalau input manual, DPP yang dimasukkan itu pakai DPP nilai lain atau DPP sesuai nilai barang. Oke, jadi caranya adalah dengan input manual, Bu ya. Impor itu PPN-nya diinput manual. Mengenai DPP itu harusnya menggunakan DPP nilai lain dan PPN-nya 12%. Itu yang benar. Oke, saya mau bantu Bu Heni. Ibu Heni Gun, kemudian Ibu Ong Lucia buat NPPN 2025. Bagaimana Bu, masalahnya apa? Bapak Ong Lucia, kemudian Bapak Dadan, saya sedang mengurusi hibah tanah dari ayah kepada anak. Kok itu kena pajak pemberi hibah ya? Oke, jadi pajak pemberi hibah itu harus digratiskan dengan dokumen yang namanya SKB, Surat Keterangan Bebas. Nah, jadi Bapak mesti mengurus SKB kepada pajak, nyatakan bahwa ini adalah hibah, pakai surat hibah, kemudian akan bisa bebas pajak yang pihak penjual yang 2,5%. Tetapi pihak pembeli tetap mesti bayar ya 5% atau pihak penerima hibah. Kira-kira seperti itu. Saya mau bantu Pak Dadan. Bapak Dadan Cahyadi, Ibu Sri Pratsna, kalau buat SKD WPLN di Cortex, harus PIC-nya atau drafternya? Saya ulang ya, SKD WPLN di Cortex, harus PIC atau drafternya? Saya rasa PIC lebih aman lah Pak ya, PIC lebih aman supaya nggak ada masalah. Oke, semua bantu Bu Sri. Bapak Sri Pratna 79, Bapak Ong Lucia, buat NPPN 2025 bagaimana? Jawabannya di bagian Cortex di menu layanan, nanti ada layanan yang namanya NPPN ya. Gue sudah bikin videonya kok beberapa hari yang lalu bisa dicoba. Oke, semoga bantu Bu Ong Lucia. Ibu Ong Lucia, Bapak Doni Bapak Doni, kenapa? PPN. Effendi, Ibu Josephine,
PT bergerak di bidang jasa konsultan manajemen. Bisakah menggunakan 0,5% kalikan omset? Jawabannya bisa, gua sudah lakukan. Ya, nggak ada masalah. Lalu, bagaimana kalau customer-nya potong PPh 23? Bagaimana prosedur oke, bagaimana kalau customer motong PPh 23? Ya tidak apa-apa, kalau customer potong PPh 23, kita hanguskan, kita buang, alias kita biayakan PPh 23-nya, kita tetap bayar sendiri 0,5%. Dan kita kasih tahu kepada si customer, tolong dong ke depannya potongnya 0,5% final ya, bukan potong yang lain. Bagaimana prosedur pengurusan SKB? SKB sudah tidak perlu SKB, yang penting ada suket PP 55 ya. Kalau punya suket PP 55, maka dipotong PPh final 0,5%. Nah, apakah per nota tagihan atau satu kali saja? Lebih aman per nota tagihan, Bu, ya. Tetapi kalau mau per bulan juga boleh, per bulan diakumulasi gitu ya, per pembayaran gitu. Eee, Kalau per nota kan lebih enak, lebih jelas ya. Thank you Bu Josephine, semoga terbantu. Ibu Josephine. Kemudian Bapak Edi, suami saya punya NPWP, tapi sedang tidak aktif 10 tahun. Selama ini pakai NPWP istri. Jika suatu saat suami bisa aktif pajak yang dipakai punya suami atau istri, bagaimana? Jawabannya nggak masalah, Bu ya. Ketika suaminya aktif, itu bebas, mau pajaknya itu lapor di suami bisa, di istri bisa, atau di dua-dua juga bisa. Jadi nggak ada masalah. Penghasilan ada di mana? Nah, kalau penghasilannya ada di suami, dia punya NPWP aktif, ya dia lapor. Kalau penghasilannya ada di istri, ya lapor di istri gitu, nggak ada masalah ya. Jadi ikutilah di mana uangnya bergerak, ikuti uangnya, Bu. Oke? Kalau uangnya ada di tempatnya suami, maka suami lapor. Kalau uangnya ada di istri, maka istri yang lapor. Ikuti uangnya, oke? Teman-teman tuh Pak Edi. Bapak 4856 Edi. Pak Ardilel, malam kok jika sebuah PT transaksi jasa ke PT lain. Bukti potongnya dikasih 1 tahun setelahnya. Buset! Apakah Bupot masuk cari kerikan? Jawabannya bisa ya, bisa, tapi lama banget, Pak. Jadi Bupot itu hanya bisa dikreditkan di tanggal Bupotnya. Jadi Bupot itu, dibuatnya kapan, untuk masa kapan. Nah, dia bisa dikreditkan untuk masa tersebut saja, gitu ya. Kalau tahun depan dia bikin, tapi dia bilang untuk masa sekarang, ya boleh, gitu. Tapi kalau masa untuk masa yang waktu dia terbitkan, berarti kan buat ke depannya aja Bupot itu. Kira-kira gitu ya. Thank you, Pak Ardi. Bapak Luar biasa juga nih. Ardilel. Ibu Yuni Yudhistiro, apakah sekarang lapor PPh 21 MPP istri harus gabung dengan suami? Tidak harus ya, sehingga pelaporan SPT tahunan OP-nya juga digabung. Jawabannya tidak harus. Seorang istri boleh memilih punya MPP sendiri dengan 2 metode. Pertama metode PH, pisah harta, ada dokumen pisah hartanya. Yang kedua adalah metode MT, memilih terpisah. Walaupun tidak ada dokumen pisah harta, dia tetap boleh memilih terpisah. Jadi, si istri boleh memilih untuk punya MPP sendiri, dan dia juga boleh memilih untuk digabung ke suami, artinya dia tidak punya MPP juga boleh. Tinggal tinggal tergantung keputusan dari si istri, nggak ada masalah ya. Semua terbantu Bu Yuni. Ibu Yuni Yudhistiro. Bapak Anto Chen, punya NPWP 2015. Selama ini karyawan PTKP. 2023 mulai usaha makanan dengan pesanan. 2024 lapor SPT UMKM omset di bawah 500 juta. Apakah tetap bisa bebas pajak? Jawabannya bisa ya. Dan dia tetap bisa menggunakan mekanisme ini sampai dengan Desember 2025 karena diperpanjang 1 tahun. Oke, semua teman tuh Pak Anto. Bapak Anto Chen. Bapak Henry Wijaya Kusuma. Emang apakah ada referensi persentase biaya beban pada sebuah PT? Tidak ya, tidak ada. Misalnya biaya listrik, pulsa, alat tulis kantor, bensin, dan lain-lain. Kita bingung karena 2 bulan ini belum ada penjualan sepi. Tidak masalah Pak ya, tidak masalah. Bapak nggak usah pusing mengenai persentase biaya beban dirasiokan dengan bla bla bla. Nggak usah ya. Bapak ikutilah kondisi sebenarnya. Kalau ada beban ya ada, kalau nggak ada ya tidak ada. Gitu Pak ya, nggak usah dibikin-bikin aneh-aneh, nggak usah di-setting-setting ya, ikutilah kondisi sebenarnya. Semua terbantu Pak Henry. Bapak Henry Wijayakusuma. Ibu Yanti Rindi, kalau perusahaan baru bentuknya PT, nanti menggunakan 0,5% atau nyicil PPh pasal 25 ya kok? Jawabannya bisa pilih Bu ya, Ibu bisa pilih mau menggunakan PPh final 0,5%, Ibu bisa juga memilih menggunakan PPh umum. By default PT yang baru dibikin, kalau dia tidak memilih, maka dia otomatis pakai PPh final 0,5%. Dan Ibu supaya lebih yakin bisa juga mencetak surat keterangan PP 55, oke. Yang kedua,
Kalau Ibu mau menggunakan PPh 25 atau PPh umum, Ibu boleh. Ibu mesti mencetak surat yang namanya memilih menggunakan PPh umum. Ada suratnya di menu layanan di Cortex ya. Jadi tinggal dipilih Bu, boleh saja. By default kalau Ibu nggak pilih maka dia otomatis 0,5%. Thank you Bu Yanti, semoga terbantu. Bapak Yanti, Ibu Yanti Rindi. Bapak Ibu Hani, saya mau tanya, saya input manual retur pajak masukan nggak bisa terus di Cortex ya. Saya impor berhasil, tapi ketika upload statusnya save invalid. Mampus, mampus. Ngopi dulu Bu ya, ngopi dulu, banyak doa dulu, dan dicoba ulang ya, di-refresh. Memang begitu Bu, bukan salah Ibu ya, bukan salah kita, ini salahnya Cortex ya. Memang sampah itu barang. Santai Bu ya, coba lagi. Sama teman-teman Bu Hani. Bapak Ibu Hani Frediliati. Bapak Rakita Centia. Halo Ko, saya 3 tahun lalu hutang Kak Pur ya, 500 juta, tapi tidak pernah lapor SPT. Sedangkan hutang itu digunakan dan dibayar oleh orang tua sih. Bagaimana lapornya kok, biar tidak dicurigai? Soalnya kondisi toko juga drop sepi. Oke, jadi Bapak nggak usah pusing, Bapak hitung. Tanggal 31 Desember 2024, berapa sisa hutang Bapak? Oke, itu aja ya. Tanggal 31 Desember 2024 berapa sisa utang Bapak. Nah, Bapak lapor SPT tahunan 2024 ada hutang senilai sekian dan ada harta setara kas sekian. Udah, itu aja Pak, nggak usah pusing. Ya. Harta setara kasnya sama dengan nilai utangnya. Oke. Tetapi ada harta lain mungkin, ada harta lain, motor, mobil ada nggak? Kalau ada dilapor juga dan Bapak juga perlu menghitung berapa penghasilan Bapak di 2024, bayarkan 0,5% kalau omset di atas 500 juta. Kira-kira seperti itu Pak ya. Untuk persisnya Bapak mungkin boleh masuk ke membership kita ya, kalau mau, supaya bisa lebih pasti ya. Membership kita lagi ada promo nih ya, tinggal masuk ke www.pajaksmart.com/spesial, kemudian pilih kode promo Endasmu ya, supaya bisa nanti jadi membership lifetime kita. Thank you Pak Rakita. Bapak Rakita Centia. Ibu Fafa kenapa nangis? Oke. Ibu Fafa Johari. Ibu Revalian, langkah-langkah apa aja yang perlu dipersiapkan jika WP UMKM naik kelas jadi PKP? Soalnya kalau UMKM kan cuma beli lalu jual saja. Oke, langkah yang perlu dipersiapkan adalah cari konsultan pajak yang ngerti akunting, yang ngerti pajak, biar dia yang ngurus Bu ya. Ibu tinggal konsultasi aja, biar dia yang ngurus, karena ibu butuh panduan nih ya. Nah, supaya nggak pusing, nggak ribet, ibu fokus ke marketing, fokus untuk ngebesarin bisnis, tetapi biar konsultan yang ngurusin pajak akuntingnya, biar nggak pusing. Atau Ibu meng-hire seorang karyawan yang ngerti pajak, ngerti akunting. Kira-kira seperti itu, Bu, ya. Nggak usah pusing, Bu, karena begini-ginian terlalu teknis, Ibu nanti malah pusing. Ibu fokus ke bisnisnya aja, oke. Sama teman Bu Revalian. Ibu Revalian. Ibu Fafa, belum bisa lapor pajak. Santai, santai, Bu, ya. Nggak cuman Ibu, semua orang mengalami hal yang sama. Semua orang memang lagi berduka ya, memang sebrengsek itu si Cortex ini ya. Oke, Bu, ngopi-ngopi dulu, Bu, ya. Ngopi-ngopi, banyak doa, istirahat, santai-santai, nonton sinetron dulu, nanti baru balik lagi di-refresh lah kembali, oke. Ibu Fafa. Oke. Ibu Etnikes, untuk kurang bayar pasal 25 orang pribadi, SPT 2024, buat billing di DJP atau Cortex Pak, ya kok. Pasal 25 itu di DJP online, Bu, ya, untuk semua urusan 2024 menggunakan DJP online. Kemudian untuk upload SPT 2024 tetap DJP online ya? Iya, betul, Bu, ya. Untuk upload SPT tahunan tetap DJP online, sudah betul. Bapak Nikes. Ibu Revalian, kalau bikin CV atau PT, baru omset nggak sampai 0,4,8 M, apa kena PPN, Pak? Jawabannya tidak perlu ya. Yang kena PPN itu adalah kalau dia sudah PKP atau dia punya omset melewati 4,8 M. Sekarang kalau dia baru bikin PT, omset masih di bawah 4,8 M, kemudian dia tidak mengajukan PKP, ya sudah santai aja. Jadi berarti tidak ada PPN, nggak berurusan dengan PPN. Oke. Thank you Bu Revalian. Ibu Fafa, orang KPP juga pada bingung. Betul Bu ya, nggak cuma kita, tetapi orang KPP juga stres nih gara-gara oknum di kantor pusat DJP yang memaksakan Cortex itu barang sampah tapi dipaksa di-launching. Ya mau gimana lagi? Ibu Revalian. Ibu Fafa Johari. Bapak Dendi Brekcem, malam kok, UMKM lapor SPT-nya pakai Cortex atau DJP ya? Terima kasih. Jawabannya adalah DJP online untuk SPT tahunan 2024. Oke, semua urusan 2024 masih pakai DJP online. Thank you Pak Dendi. Ibu Erna, terima kasih sama-sama. Bapak Dendi Brikcen. Bapak Erna. Ibu Heni Setiawan, lebih baik kasih duit atau kagak Pak? Karena sekarang masih ada yang memeras. Kalau
nilai pajaknya tidak fantastis, masih bisa win-win solution, udahlah Bu, tempel aja duit ke muka dia, udah selesai, ya, biar semua-semua happy. Dia happy, Ibu happy, usaha jalan terus ya, negara juga dapat duitnya kan dibagi sedikit ke negara gitu kan, ya nggak apa-apalah ya Bu ya. Tetapi kalau nilainya fantastis, nilainya bermiliar-miliar, ya kita lawan, ya kita nggak bisa dong, pakai angka yang fantastis seperti itu. Ya udah kita lawan sampai dunia kiamat, begitu Bu ya. Jadi tergantung nilainya Bu, kalau nilainya masih masuk akal, ya udahlah jadi teman ajalah, jadi teman bagi-bagi duit ajalah, ya. Tetapi kalau nilainya fantastis ya jangan dong, ya kita lawan. Thank you Bu ini sangat terbantu. Ibu Heni Setiawan 888. Bapak M. Ranjar 83, kalau jualnya retail sandal di mall, apakah penjual wajib menanyakan masing-masing nama pembeli? Nggak perlu, Pak, ya, nggak perlu. Nanti di XML, file XML untuk upload gunggungan, Bapak tinggal kosongkan nama pembelinya. Yang penting barangnya di-input, gitu ya. Karena target dari Kotes adalah inventory. Targetnya itu adalah dia mau men-tracking inventory kita. Tetapi tidak terlalu pusing mengenai siapa pembelinya, gitu ya. Thank you, Pak Ranjang. Bapak Meranjar 83. Ibu Nimstrep, kok deadline upload XML PPN di Gunggung akhir bulan ya? Jawabannya betul akhir bulan, sepertinya begitu, Bu, dan sekarang sudah ada relaksasi ya sampai tanggal 10 setiap bulan depannya. Bulan depannya lagi gitu ya. Semua teman-teman tuh Bu Nimstrep. Ibu Nim Trip. Ibu Fafa Zohari, beli tanah sudah lama dan sudah dilapor di SPT. Sekarang baru balik nama nih atas nama pribadi. Tetap dilapor ulang atau hanya merubah data saja kok? Dilapor terus, Bu, ya, dilapor terus. Jadi tidak ada yang perlu Ibu ubah, kan Ibu sudah lapor kan. Ibu sudah lapor di SPT, ya udah lapor terus ya, jadi nggak ada masalah. Tidak ada yang perlu Ibu ubah, karena di SPT kan sudah dilapor. Ibu boleh kasih keterangan, mungkin dulu Ibu kasih keterangan masih nama pembeli, nama penjual. Sekarang Ibu kasih keterangan sudah nama saya gitu ya, tetapi kan rupiahnya tidak berubah, kira-kira seperti itu. Saya mohon bantu Bu Fafa. Ibu Fafa Johari. Ibu Ibu Fafa, beli tanah atas nama orang lain tapi sudah lapor di SPT saya. Ibu sudah betul dan tidak perlu ngapa-ngapain ya. Ibu tinggal proses saja balik namanya, harta yang sudah dilapor tetap dilapor seperti biasa. Oke, thank you Bu Fafa. Fafa Johari. Bapak Baiherdri Gunawan, malam kok, gimana nih? Nggak bisa lapor PPN sudah 1 minggu, loading terus pas mau bayar. Oke, santai Pak ya, banyak doa Pak ya, banyak doa supaya kita tidak bunuh diri, gitu ya Pak ya, santai Pak ya. Semua teman tuh Pak Baiherdri Bapak Gunawan. Bihar Gunawan. Bapak Henry Wijaya Kusuma, kerja dagang sebenarnya lumayan ramai, udah 13 tahun yang lalu, tetapi tidak terbentuk harta, cuma ada satu motor. Karena hidupnya boros, bahkan sudah suka main judi. Sekarang mau bikin MPP gimana ya? Jawaban saya, nggak usah bikin MPP Pak, ngapain? Ngapain bikin MPP? Ya nggak usah cari gara-gara. Kalau tidak punya harta, lagi pula harta juga mungkin usaha juga mungkin sudah jelek ya, udah nggak usah bikin MPP. Nanti saja kalau sudah punya harta, bolehlah bikin MPP ya, sekarang nggak perlu. Mau bantu Pak Henry. Kemudian Bapak Henry lagi, sudah Bapak ya? Henry Wijaya Kusuma. Kemudian Bapak Peter Alexander. Saya sudah punya MPP sebelum 2018. Sekarang saya punya usaha. Apakah tahun 2025 boleh memulai menggunakan PPh UMKM hingga 7 tahun mendatang? Jawabannya tidak bisa ya. Bapak sudah habis 7 tahunnya di 2024 dan ditambah 1 tahun di 2025. Udah gitu aja Pak. Tidak bisa lebih karena dihitungnya 7 tahun bukan sejak mulai usaha tetapi sejak mulai punya MPWP. Thank you Pak Peter. Ibu Kriselda Saragih, makasih kok sama-sama. Bapak Peter Alexander. Ibu Mer Crystal Darah lagi. Ibu Mariatan, kok kalau dapat warisan uang dari jual rumah, tetapi rumah enggak pernah dilapor di SPT orang tua, apa enggak masalah lapor ke SPT saya? Apakah kena pajak? Menurut saya enggak kena pajak, Bu ya. Yang penting Ibu pastikan warisan ini sah secara hukum ya. Warisan itu menjadi sah secara hukum, contohnya ada akta notaris, ada surat wasiat, ada keputusan pengadilan, pokoknya punya dokumen yang menyatakan bahwa Bapak sah menerima warisan, satu. Yang kedua, orang tuanya meninggal ya, ingat ya jangan salah persepsi ya. Warisan itu orang tua meninggal, kalau hibah orang tua masih hidup. Nah, kalau dia meninggal berarti beres. Sorry ya. Jadi orang tua meninggal, dia punya harta diwariskan kepada anaknya, maka anak tidak kena pajak. Itu sudah betul ya. Silakan dilaporkan saja. Yang penting dokumen waris perlu diurus. Thank you Pak, Ibu Mariatan. Bapak Mariantan 2107. Ibu Orsela,
Bikin NPPN tapi tidak bisa nambah KLU pekerjaan bebas, solusinya apa? Kalau digas, NPPN atas KLU-nya UMKM, tambah KLU nggak bisa disimpan. Ya, jawabannya adalah tidak masalah Bu ya, yang penting sudah dapat surat NPPN. Selesai, sudah, itu aja ya. Yang penting dapat surat NPPN, udah yang lain nggak usah diurusin, nggak usah pusing. Oke? Semua bantu Bu Ursola. Ibu Orsela ID. Bapak Bugatti, jika ortu jual rumah dan beli rumah yang lain, tetapi atas nama anak yang belum punya NPWP, tapi tetap masuk di SPT orang tua, apakah boleh? Makasih. Jawabannya boleh dan memang begitu seharusnya. Jadi kita mesti ikuti uangnya, bukan ikuti dokumennya. Karena kalau uangnya itu punya orang tua, terlebih lagi si anak belum punya NPWP, maka rumah tersebut tetap dilapor di SPT orang tuanya, karena uangnya dari dia. Thank you Pak Bugatti. Bapak Bugatti 188. Ibu Ibu Steph Lim, kalau CV sudah lewat masa PPh final 0,5%, apakah pajak progresifnya untuk penghasilan sama dengan PT? Jawabannya sama ya, yaitu PPh badan 22% dan bisa dapat menjadi 11% kalau pasal 31E. Oke, thank you Bu Steph Lim. Bu Steph Lim. Bapak Dadan, pernyataan DJP terkait tidak kena denda jika lapor PPN telat ada di mana? Jawabannya ada di PMK berapa? Cap berapa tuh? Cap 67 atau 68 ya? Yang terbaru Pak, yang barusan aja ya. Coba dicek ke internet atau di Instagram gue juga sudah ada ya. Bahkan sudah gue bikin video juga ya. Berapa tuh cap berapa kemarin ya? Lupa gue. Coba cek dulu. Takut salah lagi. Ada di Cap 67 ya, Cap 67 hapus sanksi untuk terlambat bayar, terlambat lapor. Nah, tetapi anehnya kok tidak ada lepas sanksi untuk terlambat upload? Nah, itulah dia. Thank you Pak Dadan. Bapak Dadan Cahyadi. Lanjut, Bapak Samosir. Apakah pemegang saham di CV dipotong pajak? Jawabannya tidak ya. Jika dividen itu misal dibiayakan di CV, apakah itu dikoreksi? Jadi gini Pak, pemilik CV ngambil uang itu bukan dividen, itu namanya prive. Satu. Yang kedua, prive itu tidak perlu bayar pajak. Oke. Yang ketiga, prive itu bukan beban. Prive itu adalah akun di neraca, bukan akun di laba rugi. Ya, itu aja Pak. Beres ya. Semua teman tuh Pak Samosir. Sehingga tidak ada koreksi fiskal. Koreksi fiskal itu hanya terjadi atas akun-akun di laba rugi. Ya. Bapak Samosir Maralus. Bapak 10.10.04, tombol download dokumen samping notification belum ada ya? Jawabannya memang sepertinya hilang permanen, Bapak tinggal masuk ke portal saya, dokumen saya. Oke. Bapak Joli, Pak, info TA tahap 3 apa pasti di tahun 2025 ini? Jawabannya belum tahu ya, karena Prabowo ini agak aneh. Tiba-tiba dia bikin Danantara, tiba-tiba dia bikin apa lagi Bank Emas dan apa itu aneh-aneh Prabowo ini ya. Jadi santai saja. Kalau emang ada ya sudah ada, kalau ada ya nggak apa-apa gitu santai aja ya. Thank you Pak Joli. Bapak 10.10.004. Bapak Bapak I Yusuf, kalau harta yang belum pernah terlapor di SPT pribadi dan rencananya akan ikutkan TA, apakah perlu dilaporkan pada SPT 2024? Gue ulang ya. Harta belum pernah dilapor di SPT pribadi dan rencananya dilapor di TA. Apakah perlu dilapor pada SPT 2024? Jawabannya tidak usah, ya. Barang yang kita mau lapor di TA, haruslah barang yang belum pernah kita lapor di SPT manapun. Itulah definisi dari teks amnesti ya. Kalau sudah dilapor di SPT 2024, maka tidak perlu ikut TA atas barang ini, gitu loh. TA itu melaporkan harta yang memang selama ini tuh nggak pernah kita laporkan, gitu ya. Semoga terbantu Pak Yusuf. Yohli Surya. Bapak I Yusuf. Ibu Revalian, kenapa CV baru UMKM harus ada pembukuan juga saat laporan pajak? Kalau yang nggak paham gimana ya? Oke, jawaban kenapa adalah karena begitu aturannya. Jadi kita kan negara hukum ya, kita kan bukan negara bapak saya. Jadi kalau saya jadi presiden ya gue hapusin tuh aturan begitu. Tetapi kan nggak bisa begitu. Ini negara hukum. Hukumnya ngomong begitu, ya sudah ikutin aja, ya kan? Nah, kalau orang nggak paham gimana? Kalau nggak paham, opsi pertama adalah jangan bikin CV. Iya dong. Opsi kedua adalah cari konsultan pajak atau cari pegawai yang ngerti pajak akunting, biar dia yang beresin, gitu loh, Pak. Kita kan pengusaha, fokus kita tuh jualan, bukan ngurusin beginian. Ya, cari seorang pegawai yang ngerti pajak akunting biar dia yang kerjain, gitu. Thank you, Pak, Ibu Revalian. Ibu Revalian. Ibu Nino Wijaya, kalau PPS masukin nilai rumah dengan NJOP, sesuai saran AR gimana tuh ya? Nggak usah pusing, udah selesai PPS ya. PPS sudah selesai, udah nggak usah pusing. Kita fokus ke masa depan aja. Thank you, Bu Nino. Bapak Nino Wijaya. Bapak Broy Bapak 1. Beroy 11, di Kortex saat lapor NPPN harus masukin bruto.
Nah, kalau saya selain punya A1 dan bertindak sebagai pekerja bebas, omset yang saya masukin saat pengajuan MPPN itu omset yang mana? Apakah omset yang bruto saja? Udah Pak, tulis saja 10 juta selesai, ya nggak usah pusing begini-ginian ya. Tulis saja 10 juta. Nanti ketika SPD tahunan itu nggak pakai angka ini. Ketika SPD tahunan pakai angka yang sebenarnya. Jadi angka itu hanyalah angka formalitas, oke, sama teman tuh Pak Itu Broy. satu. Kemudian Thank you Bu Lisa. Ibu Lisa Mona, Ibu Broy, dan kira-kira pasal atau aturan yang menguatkan di mana ya? Tidak ada pasalnya, Pak, ya. Tidak ada pasal yang menggunakan ini ya. Jadi mengisi data penghasilan ketika mau cetak NPPN itu baru muncul sekarang ini, belum pernah ada sebelumnya dan tidak ada dasar hukumnya. Jadi suka-suka si oknum aja bikin formulir seperti itu, ya. Jadi kita nggak usah pusing, Pak, isi aja suka-suka Bapak ya, karena bukan angka itu yang dipakai nanti ketika kita lapor pajak. Ketika kita lapor pajak, kita pakai angka yang sebenarnya, ya. Thank you, Pak Roy. Bapak Burai satu-satu. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman sudah selesai ya. Jadi buat teman-teman, kita masih ada promo membership nih ya. Promo membership sampai akhir Maret deh kita bikin ya, sampai akhir Maret teman-teman masih bisa untuk menjadi membership lifetime kita ya dengan harga promo sangat spesial. Teman-teman tinggal masuk ke website pajaksmart.com/spesial ya. Kemudian klik kode promo endasmu ya. Klik kode promo endasmu. Nanti bisa dapat promo spesial. Semua teman tuh sampai jumpa.